Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kembali ya, tidak ada sampah di ruangan ya. Tadi sudah dibersihkan kan, kondisi aman ya? Oke. Baik. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, bapak-bapak ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai, oke? Sebelum kita mulai, kita akan bahwa kita ini ada berada di lab Hyundai di gedung pelatihan PTK ya Bapak ya. Kondisi kita lab ini adalah ada pemadam kebakarannya di sebelah situ, kemudian area untuk keluar ada sebelah sini ya. Kemudian untuk toilet ada di sebelah sana. Kemudian kita harus jaga kebersihan ya, sama-sama. Baik, kita mulai dengan mengucapkan afirmasi positif terlebih dahulu ya. Sukses untuk kita hari ini dan semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Cahayanya cukup ya, terang ya. Oke, ini nggak itu kan, nggak terganggu kan? Kelihatan ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Irani Kristina Prabandari. Saya tinggal di Jalan Sentosa Barat 1 nomor 12 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pendidikan saya adalah S2 Akuntansi Universitas Mercubuana Jakarta. Kemudian saya itu sudah mempunyai sertifikat CD atau QRED yang menunjukkan profesi saya sebagai akuntansi, sebagai akuntan. Kemudian saya juga seorang asesor kompetensi akuntansi. Kemudian saya saat ini adalah mengajar di akuntansi di SMK Negeri 12 Jakarta. Nah, itu nomor telepon saya, kalau disimpan ya, karena nanti kita akan ada tugas segala macam dan itu akan alamat email kita. Karena nanti untuk pengumpulan tugas itu menggunakan alamat email saya. Next. Terkait dengan safety induction di tempat kerja, bahwa kita saling mengetahui bahwa kita sekarang ada di P4 Jakarta Utara. Ya, program pelatihannya yaitu di mana kita dalam suatu ruangan itu kita harus benar-benar memastikan mejanya rapi, kemudian komputernya juga sudah dicek lisensinya aman ya, aman. Kemudian nanti kita pengoperasian nyalain, kemudian mematikan komputernya kita juga harus menggunakan SOP, jangan asal pencet tombol power aja ya. Kemudian kondisinya bersih, nggak boleh ada sampah ya, sampah harus bersih karena memang ini sangat penting sekali. Kemudian alat-alat kebersihannya juga kita harus letakkan di tempat yang di pojokan. Kemudian dilarang makan dan minum di ruang lab ya, karena kita tidak boleh karena cairan itu kita rentan terhadap listrik, takutnya nanti terjadi konslet dan sebagainya. Kemudian pengkabelan juga harus rapi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang ingin charger segala macam harus diletakkan di tempat yang tersedia. Oke, siap dipahami? Ya. Oke. Pintu keluar di area ini bisa diakses dan sangat luas sekali ya, seperti Bapak lihat ya. Jadi nanti kalau saya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, evakuasinya dapat dilakukan dengan mudah. Untuk toilet dan musola tadi sudah ya, dekat ya dengan sini ya, tinggal di luar belok ke kiri aja. Oke, next. Nah, sekarang kita punya aturan di ruang ini ya, ketika kita praktikum kita kita laksanakan. Yang pertama adalah kita memang tidak boleh diperbolehkan untuk merokok ya, karena memang kondisi kita dalam AC, ruangan ber-AC. Bapak Ibu, dinginnya cukup suhunya. Oke, nggak boleh merokok. Kemudian dilarang berbicara ketika instruktur memberikan pengarahan. Kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan tanpa izin atau dalam keadaan lama. Tapi kalau untuk ke kamar kecil dan sebagainya diperbolehkan. Kemudian kalau nanti ada sesi tanya jawab, dipersilakan untuk bertanya dengan mengangkat tangan Bapak Ibu. Kemudian tepat waktu saat jam istirahat agar pelatihan kita ini dapat optimal ya. Oke, bisa dipahami untuk ini semua Bapak Ibu? Oke, siap. Next, ya di sini kan kita mau membicarakan mengenai buku besar nih. Kalau yang Bapak Ibu lihat ini kan di sini kemarin kan kita udah ada jurnal umum nih, jurnal khusus segala macam udah kita input di sini ya. Jadi sebelum memulai jurnal buku besar kita itu tahapannya
mengerjakan jurnal umum terlebih dahulu. Buku besar tidak akan bisa kita kerjakan jika jurnal umum itu tidak ada. Nah, ini adalah bentuk-bentuk buku besar model teks segala macam, nanti kita akan bahas di belakang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke ya, next. Nah, kita ini sebagai seorang akuntan punya moto nih ceritanya. A person should not go to sleep at night until the debit equal the credit. Itu Bapak akuntansi kita namanya Luca Pacioli. Ya, artinya apa? Kita nggak bakal bisa tidur kalau debit kreditnya belum balance. Dan itu it happen begitu loh. Bapak Ibu kalau udah akuntansi udah paham banget lah. Selisih 5 rupiah aja mikirnya nggak mau makan dan pokoknya. Betul kan? Ya. Oke, untuk materi ini yaitu menyediakan peralatan, perlengkapan dan format kertas kerja yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar. Nah, materi yang saya ambil ini merujuk dari unit kompetensi kami yaitu nomor M69PTA 00.003, artinya itu sudah revisi yang ketiga yang untuk proses buku besar ini Bapak Ibu. Kemudian judul unitnya adalah memproses buku besar. Saya mengambil elemen kompetensi pertama, yaitu mempersiapkan pengelolaan buku besar. Kemudian untuk KUK-nya, kriteria wujud kerjanya juga saya mengambil yang pertama, yaitu keterampilannya. Agar apa? Kita mampu menyediakan peralatan, perlengkapan dan format kertas kerja yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar. Nah, sampai sini jelas? Baik, kita bisa lanjutkan. Next, nah tujuan pelatihan kita ya. Oke, selama 5 jam ke depan kita akan mengikuti pelatihan ini. Diharapkan Bapak Ibu nanti mampu menyediakan peralatan, perlengkapan, dan format kertas kerja yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar dalam bentuk stapel menggunakan aplikasi spreadsheet, yaitu kita memakai Microsoft Excel dalam waktu 10 menit pengerjaannya sesuai dengan standar SAK. Itu adalah tujuan pelatihannya ya, yang akan kita capai selama 5 jam ke depan. Baik, bisa disepakati Bapak Ibu? Baik. Next, manfaat pelatihan ini, nah nanti impact yang akan kita dapatkan apa ketika kita nanti di luar setelah selesai pelatihan itu. Kami mengharapkan bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu nanti akan mampu untuk menyiapkan peralatan, perlengkapan, dan format kerja yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar. Ya. Nanti ketika di perusahaan atau di tempat Bapak Ibu bekerja nanti, misalkan minta bentuk stapel, Bapak bisa menyediakan. Perusahaan nanti minta bentuknya T-account atau bentuk kontrol, Bapak udah bisa menggunakan baik itu secara manual maupun secara computerized. Baik, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yes, Oke, next. Buku besar. Ya, kita ke materi pertama ya. Buku besar di sini pengertiannya adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat, kemudian mengelompokkan dan meringkas seluruh transaksi keuangan yang telah dicatat sebelumnya di dalam jurnal. Buku besar ini berfungsi sebagai tempat untuk melihat saldo tiap akun agar dapat disusun laporan keuangan seperti neraca saldo, neraca dan laba rugi. Nah, kita kalau istilahnya orang pacaran ya, jurnal itu dulu pendekatannya PDKT, minta nomor telepon sama temennya itu. Nah, kalau buku besar itu kalau istilahnya orang pacaran kita itu udah jadian gitu. Jadi buku besar jadinya kalau tanpa PDKT kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi harus melalui proses PDKT tadi ya. PDKT tadi. Nah, sekarang kita buku besar, kita sudah menjalin hubungan, udah resmi nih, udah official ceritanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke siap. Kita lanjutkan ya, bisa dilanjutkan dan bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, kita ke materi berikutnya. Nah, unsur-unsur buku besar itu apa sih Bapak Ibu? Nah, pertama nama akun, otomatis dong identifikasinya. Kode akun, nomornya. Tanggal transaksi adalah ketika transaksi di jurnal mana yang akan kita posting. Kemudian keterangannya, keterangan transaksi apa yang menyebabkan akun
akun itu berubah. Kemudian referensi atau ref, jurnal ref itu artinya adalah checklist bahwa kita sudah melakukan posting dari akun yang terdapat di jurnal sebelumnya. Kemudian jumlah debit dan jumlah kredit adalah saldo nominalnya. Nah, saldo akhir akun itu adalah saldo akhir akun yang kita posting. Sampai ini jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke, siap. Next, fungsi buku besar. Nah, buku besar ini kita punya 5 nih. Yang pertama, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya. Kalau transaksi di jurnal umum saya kasih sama piutang, berarti nanti ada 2 buku besar yang muncul kas dan piutang. Kemudian mengetahui saldo setiap akun secara jelas. Nah, setelah di akhir periode nanti kita tahu nih kas kita ada berapa, utang kita sama PT ini ada berapa. Kemudian sebagai dasar menyusun neraca saldo, ya karena neraca saldo itu adalah dasar pembuatan laporan keuangan, maka dia harus kita buatkan buku besar. Nah, fungsinya di sini. Terakhir itu mengontrol kesesuaian pencatatan jurnal atau kita sebut audit trail. Jadi kita harus cocokin nih di akhir periode jumlah debit dan kreditnya harus sama atau balance. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Next, kita ke peralatan dan perlengkapannya. Ini yang kita jadi materi inti sekarang nih. Di sini tolong diperhatikan bahwa kita itu ada yang dipakai dan tidak. Artinya apa? Nanti pengerjaan buku besar itu pengelolaannya ada 2 macam, yaitu secara computerized dan secara manual. Nah, yang nggak dimakainya manual Bapak Ibu. Kita punya yang namanya kalkulator atau gawai. Gawai itu kan kalau di handphone ada aplikasi kalkulatornya ya. Jadi memang itu bisa dipergunakan. Kemudian yang kedua adalah laptop atau komputer atau kita sering bisa sebut PC segala macam. Nah, itu kita harus ada. Kalau ini untuk computerized, kemudian penggaris wajib karena nanti bentuknya form nomor kosong kita harus membuat garis-garis. Kemudian map arsip otomatis, kemudian stapler dan perforator jika kita lakukan pembolong atau tidak bercecer bekasnya karena pengarsipan itu sangat penting. Kemudian terakhir adalah printer apabila diperlukan. Next, oh ya sampai sini jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan administrasi. Nih dokumennya apa aja? Warnanya lain ya. Nah, warna lain artinya apa? Buku besar ini kita punya ya, namanya kita harus ada form buku besar, orang kita punya buku besar gitu. Kemudian ada kertas jurnal khusus, kemudian ada kartu akun atau card yang memuat data-data akun, kemudian pulpen atau tinta untuk menulis, kemudian kertas HVS nanti untuk ngeprint segala macam atau membuat form buku besar, kemudian buku bantu yaitu untuk piutang dan saldo persediaan serta hutang. Kemudian software spreadsheet untuk pengerjaan atau pengelolaan buku besar menggunakan computerized. Sampai sini jelas? Oke. Next. Nah, ini format buku besarnya yang nanti kita akan kerjakan. Yaitu kita punya 3 macam nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah bentuk tikal, itu paling sederhana banget ya, paling simple ceritanya. Yang hanya memuat nama akun, debit dan kredit. Kemudian bentuk kontrol yaitu ada tanggal, ada keterangan def, debit, kemudian tanggal, keterangan ref, kredit. Jadi bagi 2 cuma ada refnya, mirip dengan nama akun ini. Kemudian terakhir ada bentuk paling sempurna yaitu staple. Staple itu paling lengkap banget. Ada nama akunnya, ada nomor akunnya, ada tanggal, keterangan ref, debit, kredit, ini mutasinya, kemudian ada saldo akhirnya. Debit kredit itu posisi normal suatu akun. Sudah kita jelaskan kemarin di jurnal Bapak Ibu. Next, dokumen sumber. Nah, dokumen sumber untuk buku besar apa aja? Oh banyak. Jadi pendukungnya ini yang harus ada untuk pencatatannya yaitu daftar akun, neraca saldo, saldo awal piutang, utang, persediaan, jurnal-jurnal khusus di sini kita harus sebutkan semua. Baik, sampai sini jelas? Jelas Bu. Oke, sebelum kita kesimpulan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Sekarang Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Adik, silakan Pak Adik. Saya menanya jika ada salah satu berkas yang tidak ada gambar bagaimana Bu? Oh ya juga nggak lengkap ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adik sudah bertanya ya. Pertanyaan bagus sekali. Oke, kalau misalnya kita mau buat buku besar nih, salah satu dokumen pendukungnya nggak ada di mana? Ya. Berarti kita harus adakan, kita harus mencari
cari nge-trace. Karena apa? Kalau salah satu dari dokumen pendukungnya itu nggak ada, nanti pencatatannya pasti tidak akan sama. Di akhir periode nanti neraca saldonya atau trial balance-nya pasti tidak akan sama, dan itu berakibat fatal di laporan keuangan kita Bapak Ibu ya. Jadi harus kita pastikan cross check dengan sangat teliti. Nah itulah perlunya kita sebagai seorang akuntan ketika kita mengerjakan buku besar ini, semua list dari dokumen-dokumen sumber ini harus ada. Baik, Bapak Adi sudah jelas? Jelas Ibu, saya terima kasih. Bapak Adi. Baik, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu ya? Boleh Bu. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, setelah materi yang saya berikan ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari pokok bahasan tersebut kita disimpulkan bahwa peserta mampu menyediakan peralatan, perlengkapan, dan format kertas kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan dalam bentuk stempel menggunakan aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel dalam waktu 10 menit. Kita menggunakan sesuai standar SAK ETA. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Baik. Next. Nah, sekarang kita akan demonstrasi ya, sekaligus kita akan simulasi ya, mengerjakan yang tadi ya, mempersiapkan peralatan tadi ya. Baik Bapak Ibu, tolong dipersiapkan untuk format-formatnya ya, apa namanya, yang sudah saya kirimkan melalui email ya Bapak Ibu, tolong dicek, dibuka. Nah, ini perintahnya adalah kita Anda bekerja sebagai staf administrasi pada perusahaan dagang CV Sejahtera. Bulan ini perusahaan akan melakukan proses posting ke buku besar dari jurnal umum dan jurnal khusus. Kita diberi tugas oleh kepala akuntansi untuk menyediakan seluruh peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk memulai buku besar dalam bentuk stempel ya, menggunakan software spreadsheet. Jadi pertama-tama mari kita kerjakan bersama-sama. Kita akan mengerjakan sambil diperhatiin Bapak Ibu ya. Kita harus siapkan ini. Jadi tolong Bapak Ibu sambil kita buat bersama-sama, kita akan membuat si ini nih buku besar seperti ini Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, kita sama-sama mengerjakan ya. Oke, sudah jelas? Nah ini namanya format buku besarnya, kita sudah kerjakan bareng-bareng ya. Next, kita juga harus siapkan juga nih yang sudah saya kirim email, jurnal-jurnal yang harus kita kerjakan ya. Ada di sini daftar saldo akun, kemudian ada di sini daftar saldo piutang-piutang, kemudian di sini ada jurnal-jurnalnya. Oke, udah ada semua? Oke, jadi jelas ya. Yang pertama adalah apa tadi? File software spreadsheet, kemudian kita membuat format buku besar. Yang ketiga menyiapkan dokumen pendukung, yaitu jurnal-jurnalnya. Oke, baik, jelas ya? Siap. Kalau sudah jelas kita kembali lagi ke yang tadi. Setelah kita aplikasikannya, berarti kita sudah bisa semua tadi step-stepnya ya. Kita menggunakan bentuk yang stable. Next. Nah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Sudah saya kirim ya soalnya ya, berikut dengan format-formatnya. Nanti Bapak Ibu ditugaskan untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Kita ulangi soalnya ya. Anda bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan CV Maju Makmur. Bulan ini perusahaan melakukan posting dari jurnal umum ke jurnal khusus dan jurnal khusus. Anda diberi tugas oleh kepala akuntansi untuk menyediakan seluruh peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, baik menggunakan bentuk stempel, menggunakan software. Jadi kita beri 10 menit kayak tadi ya. Kita waktu 10 menit bisa dikerjakan. Baik, siap dimulai ya. Oke. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Oke, waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Dikumpulkan ya sudah ya. Oke, saya cek di email. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk Mas Farul, Pak Farul ya, tadi drive-nya masih kurang ya. Nah, tapi untuk Mas Adi tadi semuanya sudah benar. Baik, terima kasih. Oke ya Bapak Ibu ya, untuk evaluasi ini sudah kita selesaikan. Absen jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ada tugas tambahan ya. Tolong dikerjakan untuk bagaimana cara mengidentifikasi dokumen sumber dan rekapitulasi jurnal. Saya kasih waktu 2 hari nanti
ya, pukul 24 melalui email saya yang tadi. Siap dikerjakan? Siap. Baik, oke ya. Nah, itu dari kami, dari saya. Terima kasih. Saya mempunyai moto. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Itulah kalau kita sedang ada kesulitan di akuntansi, kita harus tetap pantang menyerah. Baik ya, terima kasih. Jangan lupa nanti dibersihkan kabel-kabelnya segala macam ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita akhiri dengan menutup doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.